Buku apa yang bakal lo kasih ke orang yang lo care banget? Bisa jadi saudara, bisa jadi pacar, bisa jadi temen akrab gitu. Supaya dia kembali ke jalan yang benar. Wih. Ngasih apa sih buat kolega Mas Toto sama Bang Rane Koleha. pas ulang tahun, tapi dengan kondisi koleganya nih kalau nggak lo suka gitu. Nah lo. Buku apa yang bakal lo kasih ke gebetan lo? Apa ya? Buku nikah. Ini gue kasih di buku nikah blanko kosong. Lu isi sekarang juga, tanda tangan sekarang juga. Halo kawan-kawan, apa kabar? Kita ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah podcast yang membahas apa aja pokoknya tentang buku. Bisa review buku, bisa rumpian-rumpian tentang hal yang berkaitan dengan buku. Pokoknya apa aja, dan podcast ini diasuh oleh... Lu kenapa sih, Tok? Toto tuh kayaknya istilah yang gue pakai salah mulu. Fan, lu zaman sekarang ya, Fan ya. Lu nonton TV ada nggak acara ini diasuh oleh? Diasuh oleh kakak ini ya. Iya, aduh ampun banget. Lu tuh ya, gua bilang acaranya diputer, dia bilang diputer. Lu kata gangsing diputer. Lu kata gangsing diputer. Ya Allah, kayaknya gua nggak ada yang bener. Ya udah. Pak, udah lama Pak nggak pernah siaran Pak. Hah? Siarannya berhenti di tahun 80-an ya Pak. Ya zaman gue siaran gitu kan dulu gitu. Diputer, acara ya. ini diasuh oleh gitu loh. Ya oke. Oke. Jadi gue bilangnya apa dibawakan? Acara ini dibawakan oleh 3 punggawa. Ada punggawa. Coba Prambors dulu pakai itu ya. Prambors masih pakai itu nggak ya? Acara ini dibawakan oleh 3 wadyabala. Alah. Lebih parah lagi istilahnya. Ya udah. Okay. Acara ini dibawakan oleh 3 makhluk aneh yang ada di 3 negara yang berbeda, tapi punya satu minat pada buku dan segala macam tetek bengeknya. Ketawa lagi gue ngomong tetek bengek, gue hajar lu tuh. Jangan sekarang masih ada gak sih ngomong tetek bengek gitu? Gue pernah tuh ngomong pakai istilah tetek bengek. Anak gue gini, hah apaan tuh? Ih, ayo ngomong jorok. Dan ketiga, tadi gue bilang apa? 3 apa? Makhluk. Dan ketiga makhluk itu adalah... Gue pikir lo mau ngomong ketiga tetek bengek. Oh ya, dan ketiga tetek bengek itu adalah... Yang pertama, di Ambon ada... Ada Steven di sini, halo. Terus di Singapura ada... Ada Toto. Halo, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan tetek bengek yang ketiga ada di Bangkok, namanya Rane. Ini yang lagi ngomong ini, suaranya ini. Halo. Kita tuh sering ngobrol di WhatsApp ya. Walaupun ketemunya itu secara online itu ngobrol gini setiap weekend aja. Tapi hampir setiap hari kita ngobrol di WhatsApp dan kita selalu mikir, kita ngomongin apa lagi ya? Review buku pastilah. Tapi di sela-sela itu juga pengen dong ngobrolin yang lain gitu. Sampai pada suatu saat tiba-tiba dapat ide, oh, kita ngomongin soal apa waktu itu, Van? Buku yang bagus buat dikasih ke mantan ya gitu ya Mas Toto ya. Buku yang bagus buat dikasih ke mantan. Kok gue? Itu idenya Toto. Jadi dia nunjukin salah satu posting di Instagram, sebutkan buku yang bagus buat dikasih ke mantan gitu loh. Oh enggak, yang paling itu buku apa yang pantas jadi hadiah saat mantan menikah. Nah lo lebih hancur lagi gitu. Tapi kemudian kita kepikirin, kenapa nggak kita kembangin tentang buku apa yang pantas kita jadiin hadiah buat macam-macam orang, entah itu mantan, pacar, gebetan, bapak, ibu, orang tua, temen, adik, kakak, tetangga, segala macam. Intinya, gimana sih kita menggunakan buku ini untuk pemberian hadiah? Karena kan, katakanlah misalnya mau ulang tahun, mikir nih, gue ngasih apa ya? Jam tangan Toto udah punya. Pulsa, ya elah, masa hadiahnya pulsa? Apalagi ya? Dan kita selalu mikir gitu, kenapa sih nggak pernah ada yang kepikiran atau jarang ada yang kepikiran untuk mau kalau ada buku. Mau kasih orang tuh buku.
buku. Tapi ya ini disclaimer dulu ya. Kadang-kadang kita nanti bakal diskusi kira-kira apa sih yang bisa dikasih gitu, buku apa untuk siapa pada saat apa ya. Tapi ini pengalaman pribadi aja dari teman-teman gua gitu kan. Oke. Kalau misalnya lagi gua ulang tahun lah atau ada apa gitu pengen ngasih, kadang-kadang gua dapat hadiah gitu. Teman-teman gua ada tuh yang bilang kayak gitu, bahkan saudara-saudara gua atau sekeluarga gitu. Gua ngasih lo buku deh. Bingung gua mau ngasih buku apa, takutnya lo udah punya. Justru gitu ya. Jadi gue kalau misalnya gue suka buku, Steven suka buku, lu suka buku, gue kadang-kadang mikir loh. Kalau gue sendiri ya, gue mau ngasih lu juga bingung nih buku apa Rani yang bisa gue kasih ya gitu. Jangan-jangan dia udah punya gitu. Minimal itu yang terjadi di gue ya, di teman-teman gue ya. Gue ngasih lu buku atau udah pasti lu udah jangan-jangan lu udah punya gitu. Atau ya lu selera buku lu kan susah ditebak gitu. Misalnya kayak gitu. Karena ya gue udah terkenal suka baca buku misalnya kayak gitu. Nah, gitu. Menarik kan? Tapi karena buat gue bener kata Toto tadi. Kadang-kadang jangankan ngasih Toto, lebih parah lagi kalau ngasih hadiah buku ke Steven. Lah Steven punya bisnis buku. Iya, jangan. Buku apa yang dia nggak punya gitu kan? Gitu kan kadang-kadang kita bingung gitu kan. Tapi mungkin dari ngobrolan kita misalnya kita bisa belajar untuk mengenali orang dari sifatnya. Oh, kira-kira buku ini yang cocok buat dia. Kira-kira ini buku cocok buat dia, atau sering berinteraksi jadi kita tahu oh dia sukanya buku ini, jadi jangan dibeliin ini karena mungkin dia udah banyak, beliin buku yang ini gitu loh, kurang lebih gitu kali ya. Betul. Okay. Ya udah, jadi itu yang akan kita bahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mikir gue mau ngasih hadiah apa ya buat pacar gue atau buat teman gue atau buat siapapun itu. Kenapa nggak mempertimbangkan hadiah buku? Terus juga di episode ini kita juga mau ngasih buku. Oh iya, betul sekali. Iya kan? Iya, betul. Seperti apa nanti, caranya gimana nanti kita ceritain. Oke. Oke. Kita sebut saja topik ini atau episode ini katakanlah dengan buku. Jadul Katakan sejujurnya. Oke. Satu yang gue mau tanya ke Steven sama Toto, mungkin kita bisa sebagai pemancing lah ya, pemanasan ya. Asik. Kenapa menurut kalian buku itu bagus buat hadiah? Lebih murah ya. Nah, serius lu? Kalau gitu gue minta bukunya Murakami yang paling tebel ya, Van ya. Iya. Buat hadiah ulang tahun gue ntar Oktober ya. Yang sampulnya deluxe. Iya, yang deluxe yang tebel ya. Enggak. Terus. Mungkin salah satunya itu kali ya, dari sisi cost mungkin bisa terjangkau lah, bukan murah ya, dan lebih simpel aja gitu. Lebih simpel ya. Iya. Dari segi maknanya mungkin. Nggak, karena gini, tantangannya adalah misalnya lu mau ngasih hadiah buku ke orang yang belum tentu suka baca gitu loh. Iya betul. Malah takutnya ini lagi. Dia mikirnya, lo tahu gue suka baca nggak sih? Gue kan nggak suka baca. Kalau gue ditanya begitu, gue akan bilang, iya tapi kan gue pengen juga lu membaca karena ini bagus lo ceritanya. Biasa aja lo. Kalau gue pribadi, kenapa gue bilang bahwa buku itu salah satu hadiah, ini pribadi gue ya, karena gue tahu buku apa yang bagus. Sedap. Tapi itu gue ya, maksudnya gue tahu buku ini bagus. Nah, persoalannya adalah apakah buku ini cocok ke orang itu lain soal gitu. Apakah bisa reseptif kayak tadi si Steven bilang, lu tahu nggak sih gue suka baca buku nggak sih? Gue yakin Steven tahu bahwa buku itu bagus, makanya dia kasih ke orang itu. Atau dia minimal buku ini bagus, cocok untuk orang itu. Tapi orang itu kan bisa aja penerimaan beda. Kayak dulu gue inget banget pernah, ya ini bercanda sih, tapi dulu gue pernah ngasih hadiah ke teman gue gitu ya. Teman apa teman cowok gitu. Terus gue bilang gue kasih buku ini, gue inget banget judulnya itu Productive Muslim gitu, right? Itu buku bagus, memang bagus gitu buat seorang Muslim gitu. Terus dia bilang, maksud lu kasih buku ini, tapi saya belum bercanda sih. Maksud lu kasih buku gue belum produktif gitu, maksudnya jadi orang. Terus ada alasan lain?
Nah, persoalan berbeda adalah apakah buku ini akan bisa cocok orang itu lain soal. Tapi gue tahu ketika buku ini gue pegang, buku ini bagus gitu. Kalau lu bisa menerima dengan bagus gitu, itu buku ini pasti bagus gitu. Minimal berguna gitu. Gue nggak akan ngasih buku yang sifatnya sampah ke lu gitu. Benar-benar. Gitu. Aku tambahin. Jadi kenapa kita kasih buku ke seseorang gitu ya? Sesederhana kita care gitu untuk perkembangan lo ke depannya. Bukan bermaksud kita lebih jago atau kita lebih fasih atau lebih advance dari lo, tapi sederhana kita pengen lo bisa gain something dari buku yang kita kasih gitu, terhibur minimal lah untuk itu. Kalau gue punya kebiasaan gini, gue kalau ngasih sesuatu ke orang, gue nggak akan mikirin orang itu suka apa enggak. Karena buat gue, apa yang gue berikan itu, gue pasti udah pikirin. Dan itu benar-benar dari gue, dan itu cara gue melihat si orang ini, apakah dia membutuhkan apa enggak, menurut penafsiran gue. Nah, kalau itu buku, karena gue paling sering ngasih buku ke orang, kalau itu buku, buat gue, bahkan dia nggak suka baca sekalipun, gue akan bilang, nih ya, hadiah dari gue. Buku ini keren banget. Karena dia cerita soal ini. Lu coba deh baca. Buat gue sih begitu. Karena buat gue itu jadi lebih bermakna gitu loh. Ketimbang, gue mau ngasih hadiah tapi apa ya? Gue nggak tahu. Lu maunya apa sih gitu loh. Buat gue itu jadi nggak personal gitu loh. Fen. Masuk akal nggak sih? Nggak tahu gue. Atau gini deh. Kita bikin kayak semacam simulasi deh ya. Kita kasih misalnya konteksnya apa, bukunya apa, tapi langsung sebutin buku rekomendasi lo yang akan lo kasih ke orang itu misalnya gitu. Oh iya. Waduh, kalau gitu gue harus hafal judul bukunya dong. Ya, maksud gue yang top of your mind dong. Lo kan udah banyak baca buku. Waduh. Atau gue tahu pasti lu lagi rekaman ini kan di ruang kerja. Lu tinggal noleh ke belakang kan rak buku lu udah. Iya kan? Gue bisa nebak gue Toto lagi di mana pada saat rekaman ini. Oke. Skenario pertama ya. Kita pokoknya bikin skenario aja nih. Oke. Buku apa yang lo bakal kasih buat pacar dalam konteks Steven atau buat istri lo pas dia lagi ulang tahun? Pas dia lagi ulang tahun. Tik. Gue duluan lah ya, Steven duluan. Asik nih, gue demen nih. Jadi siapa pacarnya, Van? Belum ada sih. tapi kalau misalnya ditanya kayak gitu, ini ada yang kepikiran nih. Menyusuri lorong-lorong dunianya Mas Sigit. Oh, buku travel. Buku travel, ya. Itu yang akan lo kasih ke pacar lo. Kenapa? Karena ini buku traveling yang nggak biasa pastinya kan. Dan bukunya tuh ini kocak gitu. Jadi selain terhibur, selain informatif, dia juga bisa minimal seneng lah gitu. Dan apa yang akan lo bilang ke pacar lo soal buku ini? Atau lo main kasih aja udah deh, suka nggak suka, suka lo deh. Iya, gitu aja. Jadi lo akan bilang ya ini buku keren, informatif gitu ya. Iya. Bagus, gua kasih lo. Kagak suka, balikin. Pacar apaan ini? Tok. Kalau lu nanya khusus misalnya buat istri gua misalnya Rika gitu ya, mungkin gua akan cariin dia mangganya Candy. Serius lu? Serius, karena dia Rika suka baca Candy. Suka, fans berat. Oh. Sampai sekarang dia Candy itu kan udah selesai ya. Dia malah masih baca fanfictionnya tau gak? Ya Allah, fanfiction Candy. Iya. Rahasia. Jadi ya gitu. Mungkin Candy dalam bahasa Inggris gitu kan, misalnya gitu. Lu nggak kepikiran ngasih buku yang lain gitu? Kenapa harus dicocokin dengan hobinya dia gitu? Kesukaan dong, harus kan harus sisi personal. Gitu. Harus. Okay. Kalau lu apa? Kalau gue buat istri gue itu akan berjuang keluar masuk toko buku di Blok M, di toko buku bekas di Blok M, buat nyari koleksi lengkap novelnya Mirawe. Oh, oke. Karena bini gue suka baca Mirawe dulu. Gue inget banget waktu masih zaman pacaran.
Mirawi ada lagi nggak sih di Gramedia Digital? Ada di Gramedia Digital. Cuma kan kalau buat hadiah kan jadi lebih personal ketika gue bilang, yang aku punya lengkap ini buku novel Mirawi. Satu set gitu ya, lengkap ya. Satu set. Wih, keren banget. Gitu. Apalagi kalau cetakan yang awal ya. Itu tantangan dari gue. Sekarang gantian Toto, lu ngasih tantangan ke kita. Aduh. Ngasih buku ke siapa? Gue kasih. Gue kasih. Tapi kalau Steven susah nih. Sebentar, gue cari yang agak ini lagi. Gak apa-apa, Bang Asti beda, gue beda. Justru semakin menantang, semakin keren gitu loh. Yang kondisinya itu harus sesuai. Oke lah, anggaplah ya. Buku apa yang bakal lo kasih ketika bos lo ulang tahun atau bos lo dapat promosi? Pokoknya hadiah buku ini ke bos lo aja gitu. Waduh. Waduh. Kalau yang kayak gitu nih aku ada ide sih. Buku self help dari Tim Ferriss. Keren. Kalau misalnya mau dikerucutin judulnya apa ya, salah satunya mungkin ada yang judulnya Tools of Titans. Jadi dia ceritain para narasumbernya tuh apa aja taktik, apa aja rutinitas mereka, apa aja kebiasaan para bilioner ini. Jadi biar atasan tuh bisa lebih perform aja gitu, lebih dibekalin lah. Itu yang menurut aku. Lu nggak takut bos lu tersinggung? Gue jadi bosnya Steven nih, gue langsung bilang, maksud lo apa ngasih buku ini? Lu pikir gue belum jadi manajer yang baik? Gitu. Kalau lo, Ran? Oke, kalau gue, aduh, puyeng gue langsung. Puyeng kan lo? Oke, gini. Jangan-jangan dikasih ini lagi Nunci. Power of Korea. Bos gue orang Turki Jerman. Oke, gue tahu. Gue akan kasih bos gue ini buku biografinya Satya Nadella. Kenapa? Tahu kan Satya Nadella itu siapa? Enggak. Bukan biografi sih sebenarnya. Cerita perjalanan sukses. Satya Nadella ini kan CEO-nya Microsoft. Oke. Satya Nadella. Okay. Satya Nadella gitu ya. Bukunya itu hit refresh. Oke. Steven pasti tahu gitu loh. Karena apa? Karena ya bos gue itu berkecimpung di bidang digital dan dia suka banget dengan orang-orang yang berhasil di bidang digital gitu loh. Karena gue pernah sekali lihat di mejanya itu ada buku biografinya siapa bosnya? Apple. Kok gue bisa lupa sih? Steve Jobs. Gitu. Jadi gue akan kasih dia buku hit refresh, The Quest to Rediscover Microsoft's Soul and Imagine a Better Future for Everyone. Kalau lu tuh rasain lu. Kalau gue kemarin itu gue baru aja baca buku judulnya Buddha's Office punya Dan Zigman gitu. The Ancient Art of Waking Up While Working Well. Ulang. Buku ini karangannya Dan Zigman, Zigmond, Zigmond. Judulnya Buddha's Office, The Ancient Art of Waking Up While Working Well. Dia baru 2 hari lalu ini ada video at Google-nya. Bukunya bukannya udah agak lama ya? Mungkin tahun kemarin kan ya kalau nggak salah ya. Bukunya itu sebenarnya tentang stress management gitu kan gitu, dan bukunya menarik menurut gue sih konsepnya gitu. Jadi bagaimana lu mengelola stres gitu kali ya kalau dibilang. Gue sih suka gitu. Lu carmuk lo sama bos lo. Oh kagak karena gue tahu lingkungan pekerjaan gue tuh memang stres banget gitu kan, apalagi di IT consulting kayak gitu kan. Dan bukunya enak dibaca sih menurut gue gitu, dan asik aja gitu kalau buat dikasihin ke orang kalau menurut gue. Gitu, nggak susah-susah banget buat dibaca menurut gua gitu, buat orang yang even nggak suka baca kali menurut gua ya, nggak tebel banget kok bukunya. Oke. 200-an lah, termasuk preface segala macam. Gitu. Steven. Ivan. Gantian lu nantang kita. Awas susah gua hajar lu, Ven. Steven udah takut duluan.
pengen ngasih yang ini sih, yang agak-agak sensitif sih, kayak misalnya kolega yang Nggak masalah. Gak apa-apa, kayak santai Bring aja. it over. Misalnya apa? Udah disensor duluan. Bercanda. Oke, silakan. Kalau misalnya hadiah buat kawinan kan agak-agak mainstream lah ya. Tapi kalau misalnya ditanya ngasih apa sih buat kolega Mas Toto sama Bang Rane Koleha. pas ulang tahun, tapi dengan kondisi koleganya nih kalau nggak lo suka gitu. Nah lo. Jadi ulang tahun temen atau kolega, tapi kita nggak suka orangnya. Iya. Nggak begitu deket gitu kali ya. Gue langsung dapat bukunya. Nih, gue mau kasih dia hadiah buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Ngapa tuh dikasih? Minta maaf sebelumnya nih ya, bukan bermaksud merendahkan buku ini, tapi teman-teman yang sering dengar Kepo Buku mungkin tahu betapa gue dendam sama buku ini. Karena gue sering banget disuruh dulu waktu kecil tuh bokap gue ngajarin, nih baca buku ini. Tapi setelah gue baca, ya gini doang gitu loh. Tapi mungkin jadinya gue kualat gitu loh, karena ya gue tidak bisa win friends and influence people gitu loh. Tetapi kenapa akhirnya gue kasih ini ya oke lah, jokes aside. Ya gue cuma pengen memberikan pesan kepada dia gitu loh, bahwa oke, walaupun gue gak suka sama lo dan mungkin dia merasa gue gak suka sama dia, tapi gue masih care loh. Dengan buku ini mungkin bisa membantu untuk memperbaiki hubungan kita gitu loh. Cakep. Celah. Iya. Lo tau, gantian. Tapi kalau ini mungkin gue gak sebut orangnya, tapi gue ada spesifik nih. Ada orang yang... Oh, ada beneran orangnya? Ada orang beneran. Dan ini... Sebut dong. Cuma antar kita bertiga ini gak apa-apa lah. Pale lo bau menyan. Cuma kita bertiga. Dan seluruh jagat raya gitu ya. Nah ini ada salah satu yang gue bilang teman-teman dekat juga enggak, teman-teman lain. Tapi ini orang tuh suka berkeluh kesah gitu. Lu abis ini gimana ya. Gue pengen ngasih hadiah buat. Tapi kebetulan nih buku gue juga ada. Kemarin gue pikir ini gue perlu gue kasih orang ini. Curhat-curhat mulu tapi gak pernah take action gitu. Gue mau ngasih dia ini nih. Bukunya Sa Wasmun Mbe ya. Pokoknya lu kalau cari di internet mungkin judulnya gini ya. Stop Talking, Start Doing Action Book. Practical Tools and Exercise to Give You a Kick in the Pants. Okay. Jadi dia orang nih cuma bilang, aduh gue nggak bisa nih gimana ya. Tapi kalau gini gue gimana ya, kalau gini, aduh lu ngomong aja bukan dilakuin, banyakan mikir. Nah, tapi buku ini bagus. Tapi ini bukan sindiran atau apa ya, bukan ini. Tapi buat teman-teman yang pengen baca, menurut gue ini bagus banget. Karena gue sendiri punya bukunya dan menurut gue bukunya keren gitu. Ada action tertentu yang bisa, dan dia ada checklist apa yang bisa lo lakuin gitu. Jadi buat teman gue yang satu ini ya, yang selalu ketakutan, yang selalu mikir, kebanyakan mikir, kayaknya perlu nih punya buku ini gitu. Dan gue akan kasih dia. Bukunya sekali nggak tebel, bukunya ini kecil, boleh dibilang kecil gitu ya. Dan cuma berapa halaman nih? Ini juga cuma 200-an halaman lah gitu. Dan banyak gambarnya. Sekali lagi judulnya Stop Talking, Start Doing, Action Book. Practical Tools and Exercises to Give You a Kick in the Pants dari Sa Wasmund. Ya, gitu. Gue kok agak merasa tersindir sih Tok sama buku ini. Jangan-jangan orang yang gak lu suka itu maksudnya gue. Ya itu kan kesimpulan lu sendiri. Itu kan. Soalnya ini ya di Amazon gue baca nih ya. Seperti kata dulu sampai jam sinetron yang lain dalam sinetron. Itu kan perasaan Dik Rani saja. Enggak, soalnya gini, gue baca di Amazon nih ya. Bukan review sih, penjelasan singkatnya ya. Gue terjemahin aja ya. Intinya dia bilang gini. Lu udah lama pengen mulai bisnis lo, atau pengen jalan-jalan ke Kutub Utara, atau pengen nurunin berat badan, atau pengen main belajar ukulele gitu loh. Gue jadi tersinggung Tok. Itu gue kalau pengen belajar ukulele mah. Iya, yang nurunin berat badan itu bikin gue tersinggung. Ini maksudnya lo mau ngasih buku ke gue? Oh, jangan GR. Jangan GR. Jauh. Oke. Steven. Apa ya? Nggak kepikiran ya, tapi lu sendiri yang nantang, lu nggak kepikiran. Iya, makanya. Jadi buku apa yang lu mau kasih di ulang tahun temen lo yang nggak lu suka? Rasain lo nantang sendiri lo. Iya.
Jadi kalau temannya ini denger gitu ya, terus tiba-tiba suatu ketika dia bakal sebut bukunya yang Stephen sebut ini, terus dia kasih gitu. Berarti maksudnya waktu itu gue gitu. Gitu maksud lo. Oke. Bingung deh. Tuk tik tuk tik tuk tik. Ayo Van, apa lo Pak? Tanggung jawab. Syukurin lo. Tanggung jawab lo. Apa ya? Kayaknya gue pas aja deh. Curang. Ya udah, karena Stephen pas, hukumannya adalah dia harus menjawab satu pertanyaan dari masing-masing Toto sama gue. Tapi kita nggak usah harus menjawab Toto. Oh, sama pertanyaan. Yuk. Tantangan hadiah buku lagi. Nih, gue duluan. Buku apa yang bakal lo kasih ke gebetan lo? Orang yang bener-bener udah bertahun-tahun lo taksir. Tapi lu gak pernah punya keberanian untuk menyatakan langsung, dan lu pengen menyatakannya lewat buku. Buku apa itu? Sain lo. Apa ya? Buku nikah. Toto pinter. Langsung ada tanda tangannya. Udah. Nih, ini gua kasih di buku nikah blanko kosong. Lu isi sekarang juga, tanda tangan sekarang juga. Pinter lu, Tok. Apa? Apa ya? Lu bayangin bahwa lu udah lama naksir ini cewek gitu loh. Terus, gue mau coba ngasih kode lewat buku gitu loh. Buku apa? Harus disebut judul bukunya. Lu sebagai pebisnis buku harus tahu dong buku apa. Oh iya gitu. Apa ya, misalnya Modern Romance kali. Modern Romance oleh Aziz Ansari. Asik. Okay. Teman-teman yang nggak tahu Aziz Ansari, jelasin dong, Van. Ya, jadi Aziz Ansari ini seorang stand up comedian gitu kan. Dia juga punya film di Netflix, dan terakhir tuh dia bikin semacam investigasi tentang romansa di zaman kekinian gitu, Bang Rane, Mas Toto, para pendengar. Dan apa ya, dan asik aja bukunya nih, mengulas scene percintaan di negara-negara maju gitu ya, di Amerika, di Jepang gitu, mengulas gimana pengaruh Tinder, pengaruh segala macam di hubungan masa kini gitu. Oh, jadi romance di zaman-zaman modern tuh kayak apa aja gitu ya? Iya. Maksudnya apa nih? Maksudnya ya mungkin menyamarkan kali ya, menyamarkan ketertarikan gitu. Mungkin bisa jadi starting point untuk pembicaraan kali. Asik. Selamat malam teman-teman yang sedang mendengarkan ini. Kalau Stephen tiba-tiba ngasih buku Modern Romance-nya Aziz Ansari, lo tahu dong ya itu kode. Ting ting. Tok, gantian Tok. Gua nggak susah pertanyaannya, Van. Buku apa yang bakal lo kasih ke orang yang lo care banget, bisa jadi saudara, bisa jadi pacar, bisa jadi temen akrab gitu, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Wih. Lo terjemahin sendiri, kasus jalan yang benar bisa jadi macam-macam kan ya, bisa jadi dia nakal, dia bisa preman, jadi mungkin agak kriminal atau apa, tapi lo care gitu bahwa ini kayaknya orang sayang banget hidupnya kayak begini gitu. Apa kira-kira Van kalau lo? Apa ya? Tik 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 tik. Iya. Sambil nge-google sih ini. Sambil nge-google. Curang. Ini apa namanya? Ya mungkin bisa dikasih ini ya. The Man Search for Meaning, Viktor Frankl. Oh, Viktor Frankl. Nih Stephen pernah ngasih gue rekomendasi buku ini nih. Iya. Jadi apa ya? Kenapa harus aku beri ini? Karena ya buku ini juga cukup bagus gitu ya untuk apa ya? Untuk bilang kalau don't give up gitu. Dan juga yang terburuk tuh bakal berlalu lah. Gue suka karena buat gue kisah-kisah yang berlatar belakang kamp konsentrasi Nazi Jerman itu selalu menarik buat gue untuk melihat manusia gitu. Jadi judulnya adalah Man's Search for Meaning, karya Viktor Frankl.
ini menarik karena sebenarnya dia bercerita tentang kehidupan dia gitu ya. Dia kalau nggak salah pernah jadi tahanan di kamp konsentrasi ya, Fern ya. Iya betul. Mengalami sendiri dan dia di situ banyak melakukan riset. Nah, ini dituangkan dalam bukunya. Jadi orang bagaimana bisa survive, bisa bertahan dalam kondisi yang tertekan seperti itu, dan menariknya karena Viktor Frankl ini adalah seorang psikolog. Iya kan. Psikiatris, seorang neurolog juga gitu loh. Bukunya emang kategorinya di ini ya, di bagian psikologi gitu ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Oke. Betul. Seru juga nih. Nah, teman-teman yang lagi denger, kalau kalian mau nantang teman-teman yang lain, silahkan loh. Dengan buku yang konteksnya mau ngasih hadiah ke orang lain, ke siapa gitu. Terus nanti kita mau kasih buku juga, tapi itu nanti terakhir. Karena masih ada satu segmen lagi nih yang kita mau sharing ke teman-teman, yaitu soal, gue baru tahu nih, gue baru nemu nih istilahnya nih, Fen. Inscribe. Inscribe, artinya apa tuh? Inscribe itu ya menulis di dalam buku. Menulis di dalam buku, oke. Bukan menulis kayak garis bawahin gitu, enggak. Tapi lu bayangin gini deh, gue tuh sering banget ke toko-toko buku kuno, toko bekas. Terus salah satu ketika gue buka bukunya, di halaman pertama tuh ada tulisan orangnya. Buku ini dibeli di sini, tanggal segini gitu ya. Atau bahkan ada ceritanya, ada ditulis pesan. Gue pernah, sampai sekarang masih punya, sayang bukunya itu ada di rak sih, gue malas berdiri. tapi dia cuma nulis gini, Dear siapa gitu namanya, I hope you like this book and gives you inspiration in your life. Gitu, terus tanda tangan. Buat gue itu keren banget gitu loh. Nah, ketika kita mau memberikan buku kepada orang, ini ada artikel yang gue baca nih. Kalau kita memberikan inscribe atau catatan di dalamnya, itu buku itu menjadi bertambah nilainya, lebih personal gitu loh. Gitu. Nah, lu sendiri punya kebiasaan nulis-nulis gitu kok kalau ngasih buku ke orang, Tok? Enggak. Biasanya kalau kasih buku ke orang nggak gue tulis di bukunya. Gue misalnya gue taruh di sebuah kartu gitu kalau gue mau tulis gitu, atau di kertas gitu. Karena ini ya, karena nggak pantas aja gitu ya, Mas Toto. Gue ngerasa ya udah gitu, biarkan dia yang tahu bahwa buku ini dari gue. Kalau gue gitu sih. Nggak kasih separagraf catatan gitu. Ini buat gue kalau iya, tapi tidak di bukunya. Udah nggak maksud gue ya. Biarkan itu gue tulis dalam, kalau gue selipin, kalau gue pakai kartu gitu, gue kasih amplop gitu biasanya kan, atau gue taruh di kertas aja gitu, gue selipin di situ gitu. Tapi nggak gue tulis di bukunya. Kenapa? Biarin aja dia yang tahu bahwa buku ini dari gue gitu. Kalau dia mau nulis akhirnya buku ini dari Toto, pernah kayak gini, atau dia mau simpen kertasnya di bukunya, ya terserah. Tapi biarkan itu keputusan dari dia gitu kalau gue. Oke. Kalau lu, Fen? Aku orangnya malah yang golongan akan menuliskan di halaman depan gitu. Apa yang mau lu tulis? Atau gini, pertanyaannya gua twist dikit lah. Apa yang akan lu tulis di buku Modern Romance-nya Aziz Ansari sebelum lu kasih ke gebetan lu itu? Apa ya? Malah jadi susah nih. Oke, sambil mikir ya. Gue kasih ide ya, Van ya. Ini dari artikel yang gue baca nih ya. Apa sih yang bisa di-inscribe di sebuah buku gitu? Misalnya, yang pertama itu catatan kapan buku itu dibeli dan dapat dari mana atau dari siapa. Ini diasumsikan bahwa ini si penerimanya ya. Kemudian juga bisa diberikan catatan kenapa buku ini penting buat si penerima. Berarti ini orang yang memberi, gitu ya. Terus ada lagi catatan kenapa sih buku ini spesial menurut sudut pandang si pemberi. Atau misalnya buku ini buku tertentu lu kasih inscript atau catatan di dalamnya itu, misalnya selamat ulang tahun Toto gitu, atau selamat ulang tahun Steven gitu. Atau memberikan catatan tentang sebuah ide, misalnya teman lu lagi pengen bikin toko buku, pengen bikin kedai kopi gitu, terus lu punya buku tentang kedai kopi, terus mudah-mudahan ini buku membantu lu untuk mengembangkan kedai kopinya gitu, untuk satu tujuan gitu ya. Terus yang paling gua suka, kenapa kita perlu menuliskan catatan di buku untuk kita berikan kepada orang lain itu, karena itu bisa menjadi semacam
semacam, kalau di sini ya, di artikel ini, di distilledman.com ini, itu catatan itu bisa menjadi semacam time capsule, pengingat gitu loh. Apalagi ketika misalnya orang itu udah nggak ada, atau pada suatu saat buku itu bertahan untuk puluhan tahun ke depan, terus dibaca orang lain, kita tahu bahwa oh si ini pernah punya buku ini. Dan bayangkan ketika buku itu punya orang terkenal gitu, itu pasti mahal gitu kan. Satu lagi itu lebih sekedar kutipan-kutipan dari isi buku itu. Jadi ketika misalnya Stephen memberikan buku Modern Romance-nya Aziz Ansari gitu ke gebetannya, dia ngambil salah satu kutipan yang mungkin memberi kode kepada si gebetan itu gitu loh. Itu udah nggak boleh dipakai ya, Fen ya? Oh iya. Jadi lo mau nulis apa, Fen, di buku itu, Fen? Yang dikasih itu time capsule lah ya. Kasihnya kapan gitu, tanggalnya, biar memorable aja. Mudah-mudahan tanggal itu tanggal jadian gitu ya. Tapi menurut aku time capsule tuh ini sesuatu catatan yang apa ya, yang betul-betul bagus gitu ya untuk kita juga ingat. Misalnya aja kita kasih catatan ini, kita bisa jadi ingat ini legacy dari si dia loh. Ini sebuah gift-nya dia gitu. Dan itu bermakna banget menurut aku. Yoi. Ngasih nilai lebih kan buat buku kan. Kalau mau lihat dari sudut pandang itu, walaupun ada yang bilang ini ngerusak buku gitu, tapi gue suka. Gue punya kebiasaan buku-buku yang pernah lu kasih ke gue waktu lu ke Bangkok, Fen, itu gue kasih catatan semua, diberikan oleh Stephen Sitongan dari Ambon saat ketemu di Bangkok, gue masih ingat tempatnya, di Kopi 7 Jalan Pecaburi. Oh wow. Gue masih ingat. Jadi itu gue tulis di situ, dan gue punya kebiasaan itu. Kalau lu tak? Gue enggak sih, tapi gue ingat buku dikasih ke orang ke gue, dan gue selalu ingat gitu kapan ngasihnya, kasihnya apa, jadi nggak perlu gue tulis. Memorinya udah ini ya, kenceng. Memorinya udah, gue tuh orang yang suka nginget gitu, jadi gue pasti inget banget gitu, dikasih di kapan gitu, ketemunya di mana. Gue jadi mikir gini loh, gue semakin yakin ya, karena kan gue ketemu Toto kan nggak sering ya, sekali-sekali aja gitu ya. Tapi gue bisa merasa bahwa Toto ini bukan tipe orang yang melankolis ya. Oh begitu. Gitu ya. Gue ngerasa gitu Toto ya? ini orangnya pragmatis gitu. Ya simpel-simpel aja gitu. Yang praktikal aja lah gitu lah. Iya. Ya gitu kan. Gue ngebayangin dulu waktu Toto nembak Rika, dia bilangnya gini, apa? Gue suka sama lu. Ada pertanyaan? Tidak pertanyaan, lanjut. Nggak ada? Ya udah. A, iya. B, tidak. C, masih ragu-ragu. Tolong dicontreng. Iya benar juga. Oke, itu tentang inscription atau memberikan catatan di buku, yang mudah-mudahan ini bisa memberi ide buat teman-teman yang lagi mikir, gue mau ngasih apa ya ke teman gue, terus gue kasih tulisan apa gitu ya supaya memorable. Dan catatan nanti kalau ada yang mendapatkan buku dari Stephen, tolong di-share ke gue, ke kita gitu. Di foto gitu. Penasaran aja dia mau nulis apa gitu. Anyway, jadi sekarang kita masuk ke bagian dimana kita juga mau ngasih buku buat lu, teman-teman baiknya Kepo Buku. Tapi ada tapinya, bukan karena kita nggak ikhlas ya. Tapi? Karena bukunya cuma ada 2 ya, Toh ya? Ada 2 bukunya. Ada 2. Jadi ya nggak mungkin dong kita kasih semua. Jadi ada gamenya lah, ada aturan mainnya. Jadi gini aturan mainnya nih. Buku ini ada 2. Teman-teman, kita akan kirimkan 1 kepada lu yang mendengarkan ini, dan 1 lagi kita kirimkan kepada temen lu, temen, pacar, segala macam boleh, bebas tuh. Syaratnya tulislah di Instagram story kalian pesan yang akan lu tulis di buku itu buat temen lo, terus tag nama temen lo itu. Ya. Nah, bukunya apa toh? Nah, mungkin teman-teman dulu pernah lihat ya, kita pernah bahas dulu ketika di episode tentang membaca buku bahasa Inggris gitu kan. Terus gue sempat bikin video tentang, kita di episode itu bahas tentang adanya buku yang namanya Graded Readers Book gitu ya. Dia terus di salah satu TV-nya Kepo Buku tuh gue ngebahas tentang 2 buku Graded Readers Book itu gitu kan ya. Jadi ada 2 yang bakal kita bagiin. Jadi ini berguna banget buat teman. Ntar lo, Graded Readers itu apa? Ingatin lagi dong. Nah, buku Graded Readers ini adalah buku bahasa Inggris yang sudah disesuaikan level
levelnya ya. Yang saat ini yang kita mau bagikan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bukunya apa, sebenarnya bisa aja tuh dilihat lagi tuh di episode salah satu Kepo Buku, di TV-nya Kepo Buku, bukan di episode Kepo Buku yang gue bahas ya di IGTV. IGTV gue ada tuh. Nah, di sana dibahas buku apa di situ, dan buku itu yang bakal kita bagiin gitu kan ya. Karena gue merasa bahwa buku ini seharusnya berguna untuk teman-teman di sana daripada gue keep aja gitu kan. Ada 2 bukunya. Pertama buku yang bahas tentang Jojo Moyes Me Before You. Jadi ini bukan bukunya Jojo Moyes yang Me Before You ya, tapi salah satu adaptasi dari novelnya Jojo Moyes yang judulnya Me Before You. Ya, di sini graded reader booknya itu levelnya A2. Jadi late beginners lah gitu. Kalau level bahasa Inggrisnya gitu ya. Yang kedua, graded book yang gue bakal kasihin adalah yang tentang Robinson Crusoe. Crusoe ya? Ya, Robinson Crusoe karya Daniel Defoe. Correct, Robinson Crusoe karya Daniel Defoe. Nah ini juga bukan, sekali lagi ya, bukan bukunya Robinson Crusoe, tapi diadaptasi dari Robinson Crusoe yang karya Daniel Defoe ini. Dia kalau dari stage 1 sampai 6 dia itu stage 2. Jadi kita bakal bagiin buat teman-teman, terutama nih buat teman-teman yang mungkin pengen masih belajar dengan bahasa Inggris gitu kan ya, pengen mencoba baca gitu ya, tapi mungkin sulit itu mendapatkan graded book kayak gitu-gitu. Nah kita bakal bagiin juga buat teman-teman yang pengen ngasih temennya gitu. Oke. Jadi sekali lagi mungkin di tag, mungkin di tag aja di Instastory-nya nanti kenapa pengen buku ini, dan di tag temennya juga gitu kan, terus di tag Kepo Buku gitu ya Ran ya. Yoi. Sama kenapa lo pengen ngasih buku ini dan pengen dapetin buku ini dan pengen ngasih buku yang satu lagi ke temennya gitu. Jadi sekali lagi ada 2 judul buku yang bakal gue kasih di graded book. Pertama yaitu adaptasi dari novelnya Jojo Moyes Me Before You, dan satu lagi adalah adaptasi dari novelnya Daniel Defoe Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Gitu. Oke. Ya, Crusoe ya. Oke. Setelah itu, tulis di Instagram Stories, pesan apa sih yang lo mau kasih ke temen yang nerima buku ini, dan tag temen lo. Betul. Nanti kita akan hubungi yang dipilih siapa, nanti kita minta alamat lo, sama minta alamat temen lo. Kita kirimin deh. Gitu. Kita kasih waktu berapa lama nih? 2 minggu cukup? 2 minggu cukup lah. Oke, 2 minggu dari pertama keluarnya episode ini. Kita tunggu, dan nanti ya kita akan pilih siapa yang buat kita, mungkin yang akan kita pilih itu yang pesannya lebih menarik kali ya, atau unik ya. Betul. Yang pesannya untuk menarik dan unik, dan kenapa buku ini jadi bermanfaat buat kalian berdua sih, sebenarnya itu aja. Oke. Gitu. Ya. Tidak berlaku buat Steven Sitongan yang mau ngasih ke gebetannya. Oh iya. Iya lagi. Oke. Jadi kurang lebih gitu. Terima kasih banyak. Nanti kita ulang lagi di Instagram Stories ya untuk giveaway ini. Tetapi mudah-mudahan episode ini walaupun banyak bercandanya, tapi kita sebutin benar-benar judul buku yang ada beneran gitu, dan bisa dicari buat teman-teman, kali-kali menginspirasi buat ngasih ke siapa gitu. Oke. Dan terakhir jangan lupa kita masih buka celengan buat teman-teman yang mau ikut nyeleng di karya karsanya Kepo Buku. Jadi karyakarsa.com/kepo buku. Intinya adalah kita ngajak teman-teman buat nyeleng juga di situ, dan nanti hasilnya akan kita pakai untuk juga lebih mengembangkan Kepo Buku, mulai dari untuk urusan bayar website, bayar listrik, dan juga pastinya untuk giveaway selanjutnya. Betul. Ya wes. Thank you banget. Terima kasih Steven. Salam sama gebetannya Evan. Iya. Asik. Ditunggu para pendengar untuk segera mengirimkan bukunya. IG story-nya. Oke. Thank you banget. Thank you Steven, thank you Toto. Thank you, sampai ketemu. Ya, bye.